Alhamdulillah, setelah kita menghadirkan rasa bersyukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang pada hari ini mempertemukan kita kembali di rumahnya yang agung dan mulia ini untuk melaksanakan solat fardu Jumat kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita terus bermohon kepada Allah agar selama kita berada di majlis ini, bahkan sampai nanti majlis ini kita tinggalkan dan kita kembali ke kediaman kita masing-masing, kita senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa dipelihara dan diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita apapun namanya, sampai nanti kita dipertemukan kembali pada pelaksanaan solat Jumat kita yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat pula. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pun tidak lupa menyampaikan kalimat sanjungan solawat yang di dalamnya kita titipkan salam rindu kita yang paling mendalam keharibaan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia yang senantiasa kita sanjungkan dan kita rindu-rindukan. Dialah tidak lain dan tidak bukan untuk Nabi kita dari kita adalah bahwa setelah kita mengimani kerasulannya, maka kita pun mesti mencintai beliau dengan sepenuh hati kita, mencintai beliau, bahkan mengalahkan mencintai keluarga kita, mengalahkan kecintaan kepada dunia kita, mengalahkan kecintaan kepada harta benda kita, bahkan mengalahkan kecintaan kita sendiri kepada diri kita secara pribadi. Letakkan kecintaan kepada Nabi kita itu di tempat yang mulia, agar kita dianggap telah dapat menunaikan hak Nabi kita dan menunaikan kewajiban kita yang mesti kita lakukan. Mengapa kita mesti mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita mesti mencintainya? Karena tentu yang pertama jawabannya adalah buah dari keimanan kita, keyakinan kita akan melahirkan cinta di dalam lubuk hati sanubari kita. Jika ada orang mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak mencintai syariat Nabi Muhammad, bahkan tidak mencintai ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka dia bukan cacat kecintaan saja, tapi dia cacat keyakinan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban kalau kita ditanya kenapa kita mesti mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan di awal khutbah kita tadi, kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau menyatakan, man ahabbani, siapa yang mencintai aku dari umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kana ma'iya fil jannah, dia nanti bersamaku di dalam surga. Sembari Nabi mengisyaratkan dua jarinya yang menggambarkan bahwa begitu dekatnya nanti seorang umat kepada nabinya ketika berada di dalam surga, dikarenakan kecintaannya yang luar biasa kepada nabinya tersebut. Itu sebab yang kedua kenapa kita mencintai beliau. Sebab yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cintanya kepada kita luar biasa dan tiada tara. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu luar biasa, baik yang dia perlihatkan kepada datuk dan nenek moyang dulu,
yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuk dan nenek moyang kita yang hidup bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang bukti kecintaan Nabi kita yang luar biasa kepada umatnya, termasuk kita di zaman kita sekarang ini, maka itu tidak terbantahkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita katakan cinta kepada Nabi kita, tapi kita masih teringat mencari harta benda untuk kepentingan kebutuhan kehidupan kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sampai lupa dengan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sampai lupa akan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli malah ketika badannya luka berdarah. Dia tidak peduli ketika giginya pernah patah dilempar orang kafir Quraisy. Dia tidak pernah peduli kehidupannya dikejar-kejar, diintimidasi. Bahkan sebahagian dari orang yang mengikut kepadanya mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah jera untuk itu. Bahkan beliau kadang harus bersembunyi, naik ke gunung batu yang terjal dan tajam dan tandus itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berhari-hari beliau berkholwat di Jabal Nur, di Gua Hira, yang kita sekarang mau naik ke sana saja serasa tidak mampu, walau cuma sekali saja. Tapi Rasulullah berulang-ulang naik ke sana. Bagaimana Rasulullah itu bersembunyi naik ke Jabal Sur, di Gua Sur, ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy Makkah pada saat akan menunaikan apa yang kita kenal sekarang dengan nama hijrah ke kota Madinah. Dia diintai, bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia korban dengan segalanya demi kita, demi nenek moyang kita di waktu itu, bagaimana agar mereka selamat dalam beragama, dalam berakidah, bahkan dalam hidup. Terbukti jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama hidupnya Rasulullah cuma punya setapak tanah untuk rumah, yang itu sekarang pun menjadi kuburannya, tidak menjadi warisan untuk anak yang ditinggalkannya. Padahal 23 tahun dia menjadi Nabi dan Rasul, mengayomi umat. Jika dibandingkan ada manusia, bahkan di zaman beliau sampai zaman sekarang, mana ada orang yang memimpin 23 tahun, begitu habis masa kepemimpinannya dia menjadi miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada yang dia wariskan kepada keluarganya. Justru mereka mewariskan untuk beberapa keturunannya dalam keadaan kaya raya. Mereka mewah ketika sudah tidak lagi menjabat, memimpin umat, memimpin orang ketika itu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa kasihannya Siti Fatimah, anak satu-satunya yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan warisan apa-apa dari ayah yang berpuasa 23 tahun lamanya, meninggalkan beberapa meter tanah yang merupakan rumah ketika itu pun tidak bisa menjadi tempat tinggal Fatimah, karena ayahnya harus dikuburkan di tanah itu. Rasulullah sampai lupa untuk kekayaan anaknya, meninggalkan warisan kepada anak cucunya untuk menyelamatkan kita. Betapa cintanya, betapa luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela nenek moyang kita dulu, menyelamatkan mereka, bahkan menyelamatkan kita sampai sekarang. Yang sekarang menurut data yang kita terima sudah lebih dari 2 miliar, bahkan sudah mendekati angka 3 miliar umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi yang miskin itu, dari Nabi yang tidak punya apa-apa itu, dari Nabi yang kebanyakan puasa ketimbang dia makan enak seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Kita kenal Rasul puasa setiap Senin dan Kamis, berarti paling tidak sudah 8 hari dalam sebulan. Lalu beliau
ayyamul bid, 3 hari, berarti 11 hari dalam sebulan. Ditambah lagi kalau bulan itu bulan istimewa, bulan Muharram ditambah lagi 10 hari, bulan Zulhijjah ditambah lagi 9 hari, di bulan-bulan yang lain ditambah lagi oleh Nabi kita. Bahkan dalam riwayat itu kita temukan ketika istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bekal makanan kita di rumah sudah habis. Rasulullah justru mengatakan, wahai istriku, hari ini mari kita berniat berpuasa. Di mana ada pemimpin yang kehabisan bahan makanan? Di mana ada pemimpin yang tidak punya apa-apa di rumahnya? Makanya hampir semua mereka gagal, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti perjuangan beliau menyelamatkan nenek moyang kita dan menyelamatkan agama ini untuk kita. Sampai hari ini alhamdulillah, walaupun hanya 1400 tahun, tapi umat ini sudah hampir mencapai 3 miliar di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari bulan Rabiul Awal ini datang menjadi bulan, menjadi momentum untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi kita, realisasikan kecintaan kita kepada Nabi kita. Perbuat sesuatu untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita. Sebarkan dan tebarkan agama ini. Tidak hanya bersolawat saja, walaupun itu salah satu dari hak beliau dari kita, tapi mencintai beliau dalam arti ikut serta mengembangkan agama ini agar semesta alam mendapatkan hidayah dari agama ini, agar dunia ini menjadi booming dengan ajaran-ajaran Islam, dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Jangan tinggalkan bulan Rabiul Awal ini tanpa bertambah cinta kita kepadanya. Datangi peringatan-peringatan kelahiran beliau, dengarkan peri kehidupan beliau, akhlak beliau yang mulia, contoh tauladan dari beliau. Kita upayakan kita ikut secara kafah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu jamaah ini dirahmati oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan lebih jauh tentang hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kita. Bisa nanti dilihat, dibaca kembali dari materi yang diterbitkan oleh Buletin Jumat Masjid Raya Mujahidin dan di dalam media sosial yang tadi pada kita. Jangan bosan membaca sejarah kehidupan Rasul. Jangan pernah tidak tertarik membaca peri kehidupan Rasulullah, supaya kita tahu bagaimana kehidupan beliau sebenarnya, supaya kita tahu bagaimana perjuangan beliau. Kalau kita tidak mau membaca, mendengarkan peri kehidupan beliau, maka kita akan miskin tentang pengenalan kepada beliau. Kita menjadi orang yang miskin akan suri tauladan dari beliau. Maka agar kita menjadi orang yang mengerti banyak tentang akhlak dan suri tauladan beliau, mari banyak membaca sirah nabawiyah. Mari kita banyak membaca sejarah peri kehidupan beliau. Semoga dengan bulan Rabiul Awal pada tahun ini yang datang ke tengah-tengah kita, semakin bertambah cinta kita kepadanya, semakin bertambah rindu kita ingin berjumpa dengannya, semakin kuat semangat kita untuk mendakwahkan dan menyebarkan agama yang diajarkannya kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.